Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Andi Ahmad Hidayat dengan NIM 60 700 120 088. Nah, di sini saya memenuhi tugas yaitu pemasaran global, yang dimana materinya itu distribusi pemasaran global. Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling terkait dan terlibat dalam proses penyampaian atau penyaluran barang dan jasa dari point of ordering ke point of consumption guna memenuhi kebutuhan pelanggan secara menguntungkan. Nah, adapun tujuan pokok saluran distribusi yaitu utilitas tempat, utilitas waktu, utilitas bentuk, utilitas informasi, dan kepemilikan. Nah, adapun hambatan saluran distribusi, ada 4 hambatan, yaitu karakteristik pelanggan. Nah, karakteristik pelanggan di sini jumlah pelanggan, distribusi geografis, pendapatan, kebiasaan berbelanja, dan reaksi terhadap metode penjualan yang berbeda. Kemudian ada karakteristik produk. Produk tertentu yang mempunyai sifat-sifat seperti standarisasi, mudah rusak, dijual dalam jumlah yang amat besar, memerlukan servis dan harganya mahal, mempunyai pengaruh penting pada rancangan dan strategi saluran. Kemudian adapun karakteristik perantara. Nah, perantara berada dalam bisnis untuk memaksimalkan laba mereka sendiri, bukan laba pemilik pabrik. Mereka terkenal karena bagian seri packing, artinya praktik memesan dalam pabrik yang produk dan mereknya banyak dicari untuk menghindari usaha penjual produk sebenarnya yang merupakan kegiatan push. Kemudian yang keempat yaitu karakteristik lingkungan. Nah, karakteristik umum dari lingkungan total adalah pertimbangan utama dalam rancangan saluran, karena adanya lingkungan ekonomi, sosial, dan politik secara internasional demikian bervariasi. Terdapat kebutuhan untuk mendelegasikan kebebasan yang cukup besar kepada manajemen atau agen operasional lokal. Nah, adapun produk konsumen. Produk konsumen, pemilik pabrik produk konsumen dapat menjual langsung kepada pelanggannya menggunakan tenaga penjual dari rumah ke rumah dengan penjualan lewat pos menggunakan katalog atau materi cetakan yang lain. Nah, adapun perdagangan eceran global. Perdagangan eceran global merupakan kegiatan eceran yang melewati batas-batas negara. Perbedaan besar terjadi dalam perdagangan eceran internasional dewasa ini, termasuk hilangnya secara perlahan-lahan struktur eceran kolonial dan digantikan oleh organisasi pengeceran internasional yang beroperasi di negara-negara industri. Nah, produk industri. 3 unsur dasar terlibat, yaitu tenaga penjual pabrik, kemudian distributor atau agen, dan pedagang besar. Nah, adapun inovasi saluran distribusi internasional yaitu yang pertama, inovasi hanya terjadi dalam sistem yang telah berkembang amat canggih. Kemudian, kemampuan suatu sistem untuk mengadaptasi inovasi dengan sukses berkaitan langsung dengan tingkat perkembangan ekonomi. Nah, yang ketiga itu, kalau lingkungan ekonomi menguntungkan perubahan, proses adaptasi mungkin tidak terhambat atau terbantu oleh faktor demografi atau geografi lokal.
adat istiadat. Nah, kemudian ada efektivitas saluran distribusi global. Kerangka 5C dalam analisis saluran distribusi yang pertama itu covering, charter, continuity, control, dan cost. Nah, adapun proses pesanan, kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan pesanan adalah menyediakan masukan informasi yang penting dalam memenuhi pesanan pelanggan, yaitu gudang, manajemen sediaan, transportasi. Nah, mungkin itu saja bisa saya sampaikan dalam materi saluran distribusi pemasaran global kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.